Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Masyaallah muslimin wa jamaah majlis aziyadah bi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua dan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Biasa sebelum kita mengetahui mana kita membaca surat Al-Fatihah, kita khususkan untuk mengarang kita Syekh Muhammad Ibn Rajab Al-Hambali wa sahib wa maka Syekh Zaidi bin Muhammad bin Muhammad bin Ali Muhammad bin Samad Syuri Muburi man wa yaqulu marhamuhum wa jannah baik berkati masya Allah wa nafadi fi dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Ya kenal dengan saya. Halaman 306. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumihi fi darin amin. Syarah syar'i amri wa Allah ta'ala lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu Muhammadin wa alihi washabihi wa zurriyyati ajmain. Wa qad dzakarna fi ma taqaddama hadisan Nu'man ibn Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah kami sebutkan di dalam yang apa-apa yang telah terdahulu dari hadis Nu'man bin Bashir dari Nabi kita Muhammad SAW. Qala mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atibihim, ya, fi tawaddihim wa ta'atubihim wa tarahumihim mislul jasadi idza staka minhu udbun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wasahari kharajahu fi sahihain. Ya. Kata Nabi, di mana Nabi bersabda, permisalan seorang mukmin fi tawadihim, dalam hal saling mencintai mereka, wa ta'atubihim, dan juga saling kasihnya mereka, saling sayang, saling cinta, saling kasih, wa tarahumihim, saling menyayangi di antara mereka. Orang mukmin ini mislul jasad, seperti tubuh. Idza staka min udhun, jikalau ngeluh satu di antara anggota tubuh, atau ngeluh di sini maksudnya ada yang terasa sakit dari anggota tubuh, tada'a lahu sa'iru jasadi, maka merespon seluruh bagian tubuh yang lain, ya, meriang, ada sekelan gitu, ya, ada yang luka di kaki, ya, sekelan gitu, terus badan meriang gitu, gara-gara ada yang luka di kaki, di jempol gitu. Satu anggota tubuh berasa semuanya, gitu. Itu kata Nabi, muslim tuh kayak mukmin tuh kayak gitu, orang mukmin, ya, satu sakit semua. Bil humma wa sahari, ya, demam dan sehari itu masih begadang, nggak bisa tidur. Ada badan yang nggak enak satu, ya, bengkak kaki, badan meriang, dan juga nggak bisa tidur. Nah itu seperti itu orang mukmin, sebagaikan satu tubuh, satunya menderita, yang lain menderita, satunya senang, yang lain senang. Mukmin, ada nggak begitu? Ya, di kita kayaknya belum, udah mulai meluntur antara satu sama lain itu mukmin. Kalau orang mukmin biasanya begitu, ya, orang mukmin lainnya susah, dia susah juga, mikirin perasaan orang lain. Wa hadza yadullu ala annal mu'mina, ini hadis menunjukkan bahwa sesungguhnya seorang mukmin yasu'uhu ma yasu'u akhahul muslim, mukmin akan merasa sakit apa-apa yang sakit dari saudaranya. Yasu'uhu menjadi sesuatu yang penderitaan atau kejahatan atau ketidakenakan gitu. Yasu'uhu terasa nggak enak buat dirinya, apa-apa yang nggak enak bagi saudaranya yang mukmin juga itu. Wa yuhzinuhu ma yuhzinuhu, ya, dan akan sedih
seorang mukmin dari apa-apa yang disedihin orang mukmin lain. Ya, yang mukmin lain susah dia susah juga, menderita dia juga menderita. Ya, ada yang begini, ada. Kalau kita lulus 7 tangga, jadi begini nih. Ya. Ya kalau hadisnya mukmin begini berarti kita lihat dalam keseharian kehidupan kita masih jauh ya orang Islam Muslim itu bagaikan mukmin, bahkan yang musuhan sesama Islam nggak ada kemukminan di situ. Ya ini kita harus perbaiki diri kita untuk menjadi orang mukmin, seenggaknya mukmin di dalam satu golongan kita, yaitu majlis aziyadah. Jadilah kita mukmin, satu sama lain saling merasakan kesedihan bareng-bareng, kesulitan saudara kita rasain. Kalau nggak mampu secara luas ya kita mukmin di dalam lingkungan yang dalam aja, yang sempit mungkin kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang luas susah ya. Begitu. Wal hadisu Anas allazi natakallamu an, dan hadis Anas yang kita bicarakan sekarang ini hiya dulu di dalamnya ada hal yang menunjukkan ala anal mu'mina, bahwa sesungguhnya mukmin itu yasuruhu ma yasuru akhahu mu'min, senang akan apa yang membuat senang saudaranya yang mukmin juga. Ya senang lihat orang senang, susah lihat orang susah, itu mukmin. Lawannya mukmin orang yang hasud, susah lihat orang senang lihat orang susah gitu. Ya kita harusnya menjadi orang yang mukmin, yang susah melihat orang susah, senang kalau melihat orang senang. Wa yuridu li akhihil mu'mini ya ma yuridu li nafsi fil khair, dan orang mukmin itu menginginkan kebaikan buat orang mukmin juga seperti dia menginginkan kebaikan buat dirinya. Ya jadi seorang mukmin itu pengen orang itu bahagia seperti dia pengen dirinya bahagia. Gitu. Pengen sesuatu yang menyenangkan buat orang lain seperti dia pengen menyenangkan itu untuk dirinya. Ya pengen orang pengen orang itu sukses karena dia juga senang sukses, jadi dia pengen orang lain juga sukses. Ya itu orang mukmin. Wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamatis sadri. Ini makanya 7 tangganya mesti beres. Atau doang ini masalahnya, emang kita yang nggak dapat di sini nih. Bisa nggak begitu? Bisa. Kenapa? Semua ini ya kuluhu maksudnya semua yang dimana orang senang lihat orang senang, susah kalau lihat orang susah. Itu bisa. Nama ya'ti minal kamali, min kamali itu bisa datangnya dari kesempurnaan keselamatan dada. Iya maksudnya hatinya bersih. Kalau hati bersih bisa begitu. Ya. Minal jil, hati bersih dari dada di sini. Dada kan di dalam dada ada hati. Dadanya bersih dari segala macam dendam, kebencian, gosip, curang, ya, terus hasad, kedengkian. Hati terbebas, dadanya bersih dari dendam, curang, dengki. Kalau itu nggak ada di dalam dada kita bisa begini. Orang mukmin pengen lihat orang lain bahagia, pengen lihat orang lain senang, sedih kalau lihat orang lain sedih. Ini kalau kita begitu, berarti kita udah bersih hati kita. Jadi bukannya nggak bisa, bukannya hal yang sulit, tetapi langka. Karena sedikit manusia yang bisa bersihin hati. Ya, makanya kebanyakan orang mikirnya ini hadis aneh juga nih hadis gitu. Dalam kenyataannya kayak nggak ada gitu. Karena berarti dalam kenyataannya hampir nggak ada orang yang hatinya bersih. Itu hampir nggak ada ya. Kalau kita ngeliat keseharian ya di kehidupan kita, di kampung kita, di kantor, hampir nggak ada nih kayaknya begini gitu ya orang mukmin. Berarti hampir nggak ada orang yang hatinya bersih, karena bisa kalau hatinya bersih dari
dendam dan kedengkian, kebencian, permusuhan, ya. Fa innal hasada yaqtadi ayat roha al hasid, karena sesungguhnya kedengkian itu mendorong ayat roha untuk tidak suka al hasidu ayat yafuqahu ahadun fi khairin. Seorang yang penuh kedengkian, orang yang hasud, tidak suka yafuqahu untuk dia dikalahkan oleh seseorang lain dalam urusan kebaikan. Gak pengen dia enak hidupnya, orang lain enak juga. Ini penyakit hasud. Ya, hasud ini mana mungkin dia pengen orang itu baik, padahal dia aja nggak pengen orang itu nyamain kebaikan dia. Gitu. Dia hidupnya agak bahagia gitu, dia nggak mau orang lain agak bahagia juga kayak dia. Nah, ini hasud. Nah, kalau tidak kita sifat hasud ini ada, makanya nggak mungkin dia bisa menjadi orang mukmin yang sedih ngeliat orang sedih, susah ngeliat orang susah. Karena orang yang hasud udah pasti nggak pengen ngeliat orang senang. Ya, awi wasawi atau sama aja deh ogah. Hidup dia senang, orang lain senang juga, dia nggak mau. Tuh sama aja ogah. Kan kemarin dibilang orang hasud tuh, gue ngerokok, gimana yang lain nggak ngerokok? Gitu. Dia ngerokok, yang lain ngerokok juga, itu aja deh ogah. Sama-sama senang aja ogah. Ya, seri aja ogah. Pengennya kalah orang gitu, nggak nerima ini kalau hasud begini, seri aja nggak mau deh gitu. Nah, bagaimana pengen bawa orang bahagia dia bahagia, orang susah dia susah itu. Li'annahu, karena sesungguhnya yuhibbu ayat yamtaza ala nasi bi fadailihi, karena orang hasud itu dia sukanya unggul atas orang lain dalam segala keutamaan. Pokoknya dia harus paling hebat. Kalau ada yang sama-sama hebatnya, ya dia nggak terima. Wayan farida fiha anhu, dan dia pengennya sendirian dalam urusan kemuliaan. Nggak boleh ada yang samain dari orang lain. Makanya wajar kalau Ghazali bilang di dalam, nah ini ngerinya tuh, di dalam Ihya beliau mengatakan kedengkian paling tinggi terjadi di kalangan ulama. Karena satu sama lain tidak pengen dia ngerasa lebih hebat. Gua harus yang paling hebat, gua harus yang paling dihormatin, gua harus yang paling pintar. Ini makanya penyakitnya para ulama, para asatis adalah saling mendengki satu sama lain. Karena ini apaan? Pengennya unggul, sukanya unggul dibanding yang lain, ya, dan pengennya sendiri paling dianggap hebat. Kalau samaan aja, seri aja ogah gitu. Ya, maka itu pasti sulit memuji ustadz yang lain, pasti ada kurang itu. Ya, tapi kan dia masih begini, dia masih tahu ada aja dia nyari celah kekurangannya. Ini ya kalau di lapangan ya gitu. Ini kelihatan akur sih kalau maulid bareng, duduk bareng gitu. Duduk bareng tuh kalau maulid. Tuh, padahal ya harusnya merenungi omongan Ghazali. Hati-hati nih berarti. Kedengkian tertinggi terjadi di kalangan ulama justru. Ya. Padahal masjidnya satu. Oh, ya, apa yang ngajar situ udah paling mulia dah. Nggak boleh ada yang nyaingin gitu. Ya, itu nah penyakit. Nah ini gimana jadi mukmin ya kalau penyakitnya begini? Makanya di luaran sulit ditemukan mukmin, di dalam masjid aja susah nyari yang mukmin, yang satu sama lain saling mencintai. Ya, wal imanu yaqtadi khilafah dzalik, dan keimanan itu mendorong sesuatu yang bertolak belakang dengan itu.
Ya maksudnya kalau urusan orang beriman berbeda, nggak begitu. Iman nggak pengen tuh dibeda-bedain. Iman tuh nggak pengen lebih nonjol dari yang lain. Kalau lebih pengen nonjol dari yang lain, nggak suka kalau ada yang sama, itu bukan iman berarti, hasud. Nah, iman itu ya tidak dikatakan iman yang begitu, tetapi kedengkian terjadi para ulama. Nah, ulama nggak beriman gitu. Ini kan makanya ngerinya. Ya, bahwa ayasroka kok hurung fajrokah bahwa ayasroka yaitu menyeratakan atau menyatukan mu'minuna kulluhum bima ata'allahu minal khair, ya menyeratakan atau bersekutu sama aja. Yaitu yang dibilang keimanan itu apaan sih? Iman itu di mana mereka orang-orang yang menyamakan rata antara mukmin semuanya dalam urusan pemberian dari Allah secara kebaikan. Min ghairi ayyan qasa alaihi min husayyin. Ya, tanpa harus mengurangi sesuatu darinya. Itu maksudnya redo aja Allah kasih kemuliaan kepada siapapun, ya kasih anugerah kepada siapapun, yaitu urusan Allah itu, tanpa harus mengurangi atau tidak terima ya dengan apa-apa yang udah Allah. Ini makanya susah kalau begini ya, yang terjadi kan begitu. Makanya susah, repot ngurusin satu tim yang semuanya hasud. Satu tim bola, pelatihnya puyeng kalau semuanya hasut sama striker gitu. Jadi pas jadi back dia nggak terima ini, dan gue kata kamu striker gitu. Gue sebenarnya pengen jadi striker. Ya ini kiper juga begitu, berantakan itu. Ya, karena satu sama lain tim ini nggak kompak. Harusnya terima ini ya, gue back demi kebaikan ini tim. Ya, agar tim ini bagus dan bisa menang, gue akan jalanin posisi anugerah dari Allah, yaitu gue harus jadi back. Jadilah back yang baik, jadilah kiper yang baik, jadilah begitu, menerimain tanpa saling mendengki satu sama lain. Ya, kalau saling mendengki kalah tim mental itu kayak Uruguay, enggak ada ya, agak kompak. Kenapa? Satu sama lain nggak suka. Ya, itu pun di Islam harus nerimain yang harus jadi ustadz, yang jadi jamaah, yang jadi donatur. Kalau nggak begitu berantakan, ya rusak Islam. Ya harus terimain posisi semua, kan puyeng ya. Pelatih juga puyeng kalau semuanya pengennya striker. Ini mainnya gimana ntar gitu. Saya nggak mau kalau nggak striker begitu, repot kan. Ya masa striker 11 gitu, 9 dah. Ya back atur, kiper atur cuma depan. Gimana tuh ngaturnya? Ya 1-4-4-4-4 gitu, banyak banget. Backnya 1-4-4-4. Di depan semua maunya, nggak ada yang mau di belakang. Kenapa? Yang jadi back nggak terkenal. Kalau menang yang terkenal yang golin. Gitu. Padahal kan ini untuk tim. Ya, yang dibanggain adalah negaranya, nggak person. Begitu kan yang kita banggakan adalah Islamnya. Ya, ntar yang ngetop ustadznya, kita udah bantuin, kita yang gelar karpetnya, kita yang donatorin gitu. Ntar kalau udah nih yang terkenal ustadznya, kita nggak jadi apa-apa gitu. Ya, kira-kira ini yang buat ketidakpersatuan inilah, ya, yang membuat runtuhnya agama. Ya, semua ini orang yang tadi itu di awal bahwa yang namanya mukmin ketemu mukmin, senang melihat yang lain senang, sedih melihat yang lain sedih. Bagaikan tadi Nabi bilang jasad satu sakit semua. Itu cuma bisa bagi orang yang nggak ada di darahnya kebencian, kedengkian, ya, hubbud dunia sebenarnya. Ya. Jadi kuncinya kenapa kita nggak bisa seperti mukmin yang dimaksud Nabi, karena kita cinta dunia. Saat tidak cinta dunia, maka hilanglah penyakit-penyakit di hati. Saat penyakit di hati udah hilang, bersih hatinya. Dan saat bersih hatinya, baru dia bisa mukmin yang kayak gini. Itu prosesnya begitu.
Kenapa mukmin yang tadi dibilang kayaknya hampir langka, itu omongan doang kayaknya. Satu sakit semua, bagaikan satu tubuh. Saudaranya susah, dia ngerasa susah. Saudara semukminnya merasa bahagia, dia bahagia. Kayaknya ini omongan doang. Kayaknya di mana kejadiannya gitu? Ada di zaman Nabi. Ya, kenapa begitu? Karena mereka bisa kenapa? Bisa begitu karena mereka nggak ada hatinya kebencian, kedengkian. Kenapa bisa hatinya nggak ada kebencian? Karena mereka tidak ada yang cinta dunia. Jadi intinya tidak cinta dunia, itu doang. Itu yang kita sudah belajar selama ini, ya, 7 tangga, ya, tentang godaan, ya, rintangan, tangga-tangga ketiga, keempat, kelima, ya. Urusan dunia, semua yang membuat kebencian dan kedengkian. Makanya lagi-lagi saya ulang-ulang lagi nih, iblis selalu bilang, ya, saya tidak takut 1000 Muhammad dilahirkan selama umatnya cinta dunia. Tuh, itu doang kuncinya dia, kuncinya iblis tuh, gak takut dia, ya. Kan anak buahnya semua resah saat Nabi Muhammad dilahirkan. Saat Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, mereka bilang gawat, bahaya nih. Kata iblis, lu pada kenapa? Muhammad telah diutus jadi Rasul. Iblis bilang santai aja nih, gitu. Saya nggak pernah takut 1000 Muhammad dilahirkan sekali, selama umatnya cinta dunia. Itu pegangan iblis, ya, kuncinya iblis tuh, cinta dunia. Karena ini tadi, dengan cinta dunia, maka hati kita tidak akan pernah bisa bersih dari kedengkian, kebencian, permusuhan. Dan hati yang tidak pernah bisa bersih dari kedengkian, kebencian, maka tidak akan keluar sifat mukmin tadi yang saling menyayangi satu sama lain. Ya, mana bisa kita kalau masih ributin urusan warisan saling mencintai, ya, itu. Yang lain dihormatin, yang kita enggak, akhirnya enggak suka. Kenapa? Karena penghormatan itu adalah cinta dunia, ya. Itu yang kadang-kadang terjadinya, yang dibilang tadi Ghazali bilang, kedengkian tertinggi adalah para ulama, karena biasanya dengki dalam urusan penghormatan. Enggak terima kalau dia lebih dihormatin masyarakat dibanding dulu. Nah, ini kecintaan dunia semua. Itu kan akhirnya yang membuat mereka tidak mukmin, hatinya tidak satu karena kecintaan dunia, yaitu penghormatan dari masyarakat. Ya, karena kan ulama perebutannya itu yang membuat mereka saling dengki, adalah perebutan penghormatan di mata masyarakat. Ya, apa itu? Ya, itu yang dibilang cinta dunia, penghormatan. Jadi cinta dunia bukan masalah harta doang. Pengen dihormatin, itu cinta dunia. Pengen dianggap, pengen masyhur, itu cinta dunia. Ya, karena cinta sama Allah kadang-kadang gak dicintai sama dunia. Seperti Uwais Al-Qarni, ya, Uwais Al-Qarni yang hina di mata manusia tapi mulia di langit. Tuh, ya, susah emang kalau gak cinta dunia. Ya, kalau nggak cinta dunia baru bisa kayak gitu. Tapi selama kita masih cinta dunia, memang sulit. Kita pasti pengennya masyhur di dunia, bodoh amat di akhirat, bodoh amat di langit, gitu. Yang hormatin juga nggak denger gue suaranya, gitu. Malaikat itu. Makanya sampai kita nggak nerimain urusan gua, nggak dianggap, nama gua nggak disebut, gitu. Gua reda, gua datang lagi itu majlis, gitu. Begitunya penghormatan di mata manusia. Padahal Uwais Al-Qarni hina di mata manusia tapi mulia di langit, ya, karena dia tidak cinta dunia. Kalau kita masih cinta dunia, nggak mampu, gitu. Ya, makanya indikasinya Ghazali kan bilang begitu. Hati ini, ya gitu, deteksi hati, coba masih cinta dunia enggak? Ya pastinya masih, gitu. Ya, salah satu contohnya saat kita dihinakan, saat kita dimaki-maki, terjadi rasa marah di dada, itu masih cinta dunia.
apalagi tingkatan yang lebih berat lagi. Kalau itu udah bisa, berarti saat dimaki-maki, dihinakan, tidak marah di dalam jiwa, berarti sudah mulai mampu tidak cinta dunia. Tapi ada lagi satu, ya, saat dipuji dia bangga, masih cinta dunia. Ya, dan dipuji bangga itu lebih berat ketimbang dihina nggak marah. Makanya kalau ada orang dihina dia marah, pasti dipuji bangga. Karena dipuji nggak bangga sulit ketimbang dihina nggak marah. Dihina nggak marah itu sebenarnya masih tahap awal. Ya, kalau dihina nggak marah bisa, oh boleh kita naikin derajat, kita coba dipuji bangga nggak nih. Dan jangan pernah coba untuk dipuji bangga apa enggak kalau dihina masih marah. Karena Ghazali bilang kalau dihina masih marah, sudah pasti dipuji dia bangga. Karena dipuji bangga jauh lebih susah. Ya, dipuji nggak bangga jauh lebih susah. Ya, walaupun diem aja, gitu. Kata Ghazali tebak, kemarin dimaki-maki dia marah soalnya. Terus dipuji dia diem aja, pasti bangga di hatinya. Gitu. Kenapa? Gak usah pakai ditunjukin di muka, karena udah deteksinya Ghazali apa? Soalnya dia dihina marah, sudah pasti dipuji dia nggak bakal mampu, nggak bangga. Itu semua cinta dunia, dihina marah, ya dunia. Karena nggak redo di dunia dihinain di mata manusia, padahal nggak di mata Allah. Nggak redo dihinain di mata manusia. Bisa jadi sebenarnya mulia di mata Allah, tapi dia nggak mikir itu di mata Allah, ya, di mata manusia. Dan dibangga itu, ya, bangga di mata manusia, dipuji bangga di antara manusia. Padahal Allah nggak peduli, ya, kebanggaan di depan manusia. Itu makanya ada kata-kata yang sangat gampang diucap tapi susah dijalaninnya. Gue nggak peduli semua manusia benci sama gue asalkan Allah sayang. Enteng dong prakteknya. Kalau nggak cinta dunia baru bisa. Ya, kalau masih cinta dunia omongan begitu bohong. Ya, ngomongnya saya pakai mulut gitu. Gue nggak peduli manusia benci sama gue. Yang penting Allah sayang. Iya, cakep tuh omongan. Cuma kalau pas masih cinta dunia nggak bakal bisa omongan itu dijalanin. Ya, itu omongan orang-orang yang udah nggak cinta dunia. Soalnya kan dulu pernah dicontohin ya masalah ngepel. Ya, masih ingat gak cerita ngepel? Ya, yang ingat-ingat yang lupa yang ngomong ini yang mana ya? Oh, masih di Pertani, lupa sih udah lama ya. Ya, kita ngepel di Surabaya gitu ya. Toh ngepel tuh motor batu ubin. Ya, terus babe kita pergi kita ngepel. Habis ngepel selesai, adik-adik kita main di situ, kakinya belum kotor lagi tuh. Ya, habis kita ngepel, pas kita ngeliat buset gitu, ini brengsek banget bocah-bocah ya, di kotor lagi. Babe pulang, dia ngomel, Tong, lu disuruh ngepel dari tadi, bukan ngepel, masih kotor begini. Malas banget sih jadi anak tuh, dimaki-maki. Terus kita diem aja, bilang iya pak, maaf deh, gitu. Terus lu ambil kain pel, lu pel, bersihin, gitu. Nggak bilang, nggak ngomong. Tadi udah, tapi dikotorin sama adik-adik, nggak ngomong begitu. Mampu kan? Di mata orang tua kita nggak beres, disuruh bukan dikerjain, disuruh 2 kali baru dikerjain. Di mata orang tua kita gitu, tapi di mata Allah tadi kita kerjain. Nah, yang tadi yang pertama karena Allah, yang kedua baru karena bapak kita. Tetapi karena kita nggak jelasin, bapak kita nganggap kita nggak beres. Apa dari tadi disuruh aja bukan dikerjain pada kita. Dan kenapa nggak mau ngejelasin? Karena yang tidak butuh penilaian manusia, saya butuh penilaian Allah. Mampu nggak begitu? Tuh, kalau udah bisa begitu, hancur. Pasti penuh kasih sayang orangnya. Iya. Kita kan kadang-kadang tak dulu ente nggak tahu, ada tak dulu, pasti langsung ingin menjelaskan. Bisa nggak? Walaupun sampai kapanpun kita dianggap salah sama babe gitu ya, kawan. Ini anak bandel banget, dari tadi disuruh ngepel. Emang tuh susah banget tuh anak ngomong kemana-mana orang tua. Dia kalau disuruh 2 kali baru kerjain.
Terus kita nggak pernah jelasin ke orang, ke manusia, ke orang tua kita tentang sebenarnya kita udah ngapain. Itu berarti kita bukti bahwa yang pertama itu karena Allah. Jadi itu bahasa, gue nggak peduli semua orang bilang gue nggak benar. Yang penting Allah bilang gue benar. Mampu nggak gitu? Ya. Ini kita bawanya pengen itu aja, bikin konferensi fest, ya gitu. Saudara sekalian, pakai toa masjid. Saudara sekalian, saya tidak salah. Bapak saya nggak tahu kan sebenarnya. Atau orang ngapis orang gitu, sampai di YouTube ngomong gitu. Ya, itu pengakuan manusia yang dicari. Sulit ya, sulit dalam prakteknya. Ya, teorinya gampang. Ya, dalam prakteknya, makanya itu indikasinya adalah kecintaan dunia. Cinta dihormati, cinta dianggap oleh manusia. Nggak mikirin dia dianggap sama Allah. Yang penting gimana caranya manusia nganggap gue. Tuh, cinta dunia. Dan itu rata-rata yang ada di dalam itu, makanya kenapa yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena iblis sudah tahu dari awal. Nggak peduli Muhammad 1000 dilahirin. Yang penting umatnya masih cinta dunia. Tuh kilikannya iblis. Kita bawaannya pengen membuktikan di manusia, pengen dianggap manusia, pengen dihormati. Jangan sampai dikata jelek sama manusia. Apa kata orang, apa kata saudara. Itu ya, itu mainan iblis. Cinta dunia yang gue kejar ini. Ya. Ntar apa kata Allah, itu jarang ya begitu ya. Jarang kita ngomong gitu ya. Gini-gini ntar apa kata Allah. Ya. Kalau hitungannya kita jalan ke masjid gitu, pengen terawih ke masjid ya, apa kata orang nggak ke masjid, iya, kadang ada nggak yang begitu, ayo kita ke masjid pengen terawih yuk, ntar apa kata Allah kalau tinggal ke masjid tuh, ada yang ngomong gitu, ya, empat apa kata Allah, paling ntar apa kata orang, ya, udah lama nih nggak ke masjid, ayo ke masjid yuk, gue nggak enak sama Pak RT, begitu, kan begitu paling. Ya, bukan gue nggak enak nih sama Allah, nggak ke masjid udah lama. Ada orang yang begitu ngomongnya, gue nggak enak nih sama Allah, belum ke masjid udah lama. Paling benar gue nggak enak sama Pak RT, ditanyain dulu kalau masjid gitu. Manusia kan ini bubut dunia, cinta dunia. Dan kalau harta kan pada umumnya orang memahami tentang cinta dunia itu harta ya. Nah ini kalau kita tasawuf lebih ke situ, keriaan itu karena hubud dunia, pengen dilihat orang kan, itu hubud dunia. Ini yang membuat terjadinya gesekan terus ke kebencian, permusuhan, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini karena persaingan cinta dunia ini yang membuat akhirnya kayaknya ini hadis kagak masuk akal zaman sekarang ya. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu jasad, satu sakit semua. Ini kayaknya hadis dongeng kalau sekarang ya. Apa bisa begitu? Karena hampir tidak ada yang tidak cinta dunia. Tapi ini hadis telah terjadi di zaman sahabat, ada di zaman sahabat. Mungkin di zaman tabiin tetap masih ada gitu. Mereka yang cintanya seperti apa yang Nabi bilang ini, mukmin yang satu suta lubuk. Karena masih banyak yang tidak cinta dunia. Nah, tadi saya bilang seenggaknya di majelis kita bisa kita jalanin ini. Kalau di majelis ini tidak cinta dunia, pasti bisa. Mukmin sama mukmin saling menyayangi. Ya, tapi satu majelis aja belum tentu bisa. Ya, pasti. Ya, indikasinya kita pasti banyak kecintaan dunia, penghormatan, segala macam, pengen dianggap, pengen dilihat, pengen kayak paling pinter, murid paling pinter, paling bisa jalanin, gitu, paling istiqomah. Nah, pandangan apa yang dicari? Pandangan guru, pandangan teman-teman. Ini sulit tuh ya. Pengen dilihat yang paling saudara. Ada di belakang. Saudaranya gue nanti ada. Saudara itu lagi nih, dia mau jadi saudara juga gitu. Ya, lebih. Ya, jadi gak jadi saudara kayak kita? Gak jadi bulat. Pengen dipandangin begitu, segala macam. Jadi pandangan-pandangan ya ini yang jadi kepersatuannya hilang karena apa? Ada yang pengen tapi dianggap, pengen ini, pengen dianggap itu. Ini kecintaan dunia semua yang membuat
al muslim akhul muslimnya, ya nggak bisa jalan, ya ada persaingan, penghormatan. Baik lagi ini, waqad madahallahu ta'ala fi kitabihi fil man la yuridu urwah fil ardi wala fasadah. Tuh, ini ayatnya aja udah bisa dikatakan ayat ini adalah orang-orang yang gak kepengen kelihatan hebat di dunia, ya ini yang bisa jadi mukmin. Ayatnya apa? Allah Ta'ala tilka darul akhirat, ya itulah negeri akhirat. Jauh berarti nih, tilka jauh, ini berarti kita yang kesana. Tilka darul akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, ya itulah negeri akhirat, surga maksudnya. Kami jadikan surga itu untuk orang-orang yang gak kepengen hebat di dunia, gak kepengen berbuat rusak di dunia, karena kecintaan dunia itu akan membuat rusak hidup, ya. Dan uluan di sini pengennya dianggap di bumi, ya. Karena kalau orang-orang yang menginginkan surga, dia pengennya mulia di sono. Di bumi terserah Allah mau gimana, ya. Kalau pengennya mulia, pengennya tinggi, pengennya dianggap di bumi, ya, di sono gak dapat. Ini kesombongan jadinya sebenarnya. Yang dicari kebanggaan dunia. Ini orang-orang yang mencari kebanggaan dunia berarti kan sangat cinta dengan dunia. Ini nggak dapat negeri akhirat, surga. Ruwiya Ibnu Jaririn bi isnadin fihi nazrun an aliyin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jarir, Ibnu Jarir dengan isnadnya di dalamnya masih ada koreksian dari ulama lain. Dari Ali bin Abi Thalib dapat koreksian dari Ali. Qala inna rajula la yujibuhu min syiraki na'dihi ayakuna ajwada min syiraki sahibihi fayadkhulu fi qawlihi tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina yuridu uluwan wal fasada wal akibatu lil muttaqin. Orang yang bertakwa udah ya. Kalau orang yang gak cinta dunia baru dibilang bertakwa. Ya ini sesungguhnya seseorang layu jibuhu, dia merasa bangga diri daripada tali sendalnya. Sendal ada talinya nih, sendal gunung berarti kali ya. Ya sendal zaman Nabi. Ya dia mengasah bangga, takjub, merasa hebat dari tali sendalnya ketimbang tali sendal saudaranya. Ya ayakuna ajwada, lebih ngerasa bagus min dari siraki sahibi, daripada tali sendal saudaranya. Fayadkhulu fi qawlihi, ini orang begini aja sudah masuk ke dalam ayat ini, ya, yaitu orang yang la yuridu uluwan fil, orang yang tidak menginginkan mulia di atas bumi. Nah orang kayak gitu aja dianggap udah ingin merasa lebih mulia dari orang lain, ya. Itu maksudnya, ngerti gak? Kan Allah bilang itu negeri akhirat untuk orang-orang yang gak pengen ngerasa lebih tinggi dari orang lain di atas bumi. Ya, kalau orang-orang yang merasa pengen lebih mulia dari orang lain di atas bumi nggak bakal masuk surga. Nah di sini contohin, termasuk orang-orang yang merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa apa? Yang merasa tali sendalnya lebih hebat daripada tali sendal orang lain. Kagak ada yang punya tali sendal kayak gue. Ya, itu ngomongin tali sendal doang. Merasa lebih hebat tali sendal dari orang lain aja udah gak dapat surga. Gimana urusan jabatan? Ya, keren aja. Ya, ngeri ya. Liatin dong peci gue beda sama yang lain. Gue ada tulisannya ini bunyinya gitu. Yang kelihatan beda. Itu udah termasuk di sini. Ya. Ya itu. Berarti la yuhibbu ayakun ma'lahu. Wa kadza ruya an al-Fudail bin Iyad. Begitu juga diriwayatkan dari Fudail bin Iyad. Nah ini orang-orang wali-wali Allah nih yang begini-gini nih, Fudail bin Iyad. Ya.
Tidak pernah dulu kayaknya diceritain tentang kisah hidupnya. Fi hadil ayat tentang ayat ini beliau mengatakan la yuhibbu ayyakuna na'luhu ajwada min na'li ghairihi. Tidak menyukai, orang itu tidak menyukai sendalnya ya, lebih diunggulin daripada sendal orang lain. Dia nggak demen sendalnya ada yang lebih nyamain aja nggak, gue nggak nerima kalau sendal gue ada yang lebih bagus dari sendal gue. Ya, wala syirakuhu ajwadu min syir. Dia nggak pengen ya tali sendalnya ada yang mengunggulin. Tali sendalnya dia ogah, ini sendalnya juga ogah, tali sendalnya juga ogah, ada yang lebih bagus dari dia. Ya. Ini gimana tuh kalau begitu hidup kita kayaknya? HP gue gak terima, HP gue ada yang lebih bagus dari HP gue nih. Ya, di dalam kehidupan kita. Qad qila inna hadza mahmulun ala annahu idza arada al-ukhra ala gharila mujarradan tajammuli. Ikrimah nih ghairu mufassir fi hadal ayat al-ghuluw fil ard. Nah ini di dalam penafsiran lain mengatakan al-ghuluw fil ard, masalah pengennya tinggi di atas bumi, pengennya mulia di atas bumi, itu maksudnya al-takabur. Takabur, ngomong. Ada ulama yang mengartikan lebih maksudnya di sini ayatnya adalah orang-orang yang akan dapatkan surga itu adalah orang-orang yang sombong di atas bumi. Wa talabus syaraf, yang menuntut kemuliaan, cari kemuliaan di bumi, pengennya dihormatin di bumi. Gimana caranya biar gue terkenal, dihormatin, biar apa kayak gue kerjain gue, yang penting gue dihormatin. Ya, talabus syaraf, mencari kemuliaan. Kemuliaan di mana? Kemuliaan di bumi, bukan di akhirat. Kan uluwan fil ard, pengennya tinggi di akhirat sini, pengen mencari kemuliaan fil ard di bumi, pengen banget dihormatin di bumi. Dia nggak mikirin bodo amat di akhirat gimana, yang penting di bumi dulu nih, gimana gue dihormatin orang. Pak, kalau mau diabatin orang kaya, tadi hormatin. Terus gimana caranya kaya? Kita ke gunung, Pak. Tuh, ya kan? Mencari, berburu, begitu untuk jadi orang kaya, biar dihormatin di bumi itu. Sampai segitu kan? Banyak kan begitu manusia gitu. Ya, yang sampai ke gunung-gunung gitu. Ya, cuma buat ke gunung-gunung ada kemah juga sih di gunung. Jadi ini maksudnya yang ngelmu lah gitu. Ngelmu untuk dapat kekayaan. Kenapa pengen kaya? Pengen dihormatin di atas manusia, di atas bumi. Ya, gitu. Mungkin nggak dapat nih akhirat. Wal manzilah itu dapat rumah gitu. Manzilah itu kedudukan. Pengen cari kedudukan. Ya jabatan RW, RT. Kecilan gitu, apa yang mau dibanggai jadi RT gitu. Ya, yang pakai dicari itu kan, datang sendiri. Beban. Jadi gaji nggak seberapa, bukan gaji lagi. Ya. Apa namanya? Intensif apa? Operasional doang. Tapi ada digaji di dalam situ, katanya begitu. Ya, kita niatin aja itu gaji ada di dalam. Itu ya, mencari kemuliaan. Kalau jadi RT saya nggak dapat kemuliaan. Duduknya di bawah itu. Ya, kan dia cari kedudukan. Ya, itu di ubin kalau nyari kedudukan. Nah, ya jabatan-jabatan itu, ya pejabat lah. Ya, namanya ada bahasa pejabat gitu. Mencari kedudukan agar dihormatin orang, dimuliain orang. Ya, yang kayak ada begini kan nggak bisa bekerja toh. Kalau turun dari jabatan stres. Gitu. Karena memang manusia yang dilihat. Ntar orang nggak ada menghormatin gue lagi dah. Takut. Ketakutannya besar untuk kehilangan jabatannya. Banyak yang begitu, stres, bingung gitu. Padahal kita pikir duitnya banyak gitu. Terus di pensiun stres, bingung gitu. Kenapa? Bukan bingung masalahnya duitnya mau diapain gitu. Bingung, stres karena gak ada penghormatan lagi. Karena itu yang membanggakan dia, bukan duit. Saat orang hormat, Pak, gimana Pak, kabar sehat Pak? Oh gitu. Ya nggak boleh security aja sampai nunduk gitu. Nah kalau dia udah nggak jabat, security aja cuek. Memang kalau jabatan begitu sih parahnya.
Orang tuh hormat emang karena jabatannya hilang, udah orang cuek aja. Makanya emang sakit emang begitu. Ya, seandainya orang hormat banget tahu-tahu, ya sampai nyebelinnya apa? Gila, sampai security aja nggak ngormatin gue, kan gitu. Setelah gue nggak jabat, security aja cuek, gimana nggak sakit itu? Itu, ya itu banyak kisah-kisah begitu. Ya, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri begitu. Ya, luar biasa ya, jabatan negara udah nggak diangkat. Gitu. Ya, tuh yang kadang-kadang ngeri. Ini kalau gak ada jabatan emang enak minta ampun. Ya, dulu aja punya jabatan begitu aja tuh ya, namanya yang cuma punya tempat dugem gitu ya. Polisi, tentara, Kopassus takut banget, bawahnya hormat aja, karena semuanya mereka nyari duit ke situ. Polisi apa, jadi siapa duit kita kasih ini buat jajan, pulang kasih Pak tuh, Kopassus tuh bisa begitu, kasih Pak jam tangan tuh, enak banget punya jabatan. Buat anak tuh makan siapa? Kopassus kan sebenarnya serem ya. Nah, Kopassus begitu sama kita kan kita makin begini. Kopassus saya begini cium tangan gitu. Reserse Pak ada apa-apa telepon saya aja. Gitu. Ya enak. Tuh kayak gitu enaknya terus copot. Tuh penderitaan. Ya ini di dunia. Ya tipuannya. Makanya orang akhirnya pas ngeliat itu enak ya, akhirnya pada berlomba-lomba mencari kedudukan karena dianggap enak. Akhirnya ya main kuat-kuatan ngelmu untuk dapat jabatan itu. Ya. Indati sultaniha gitu di dalam urusan kepemimpinannya. Wal fasad di sini maksudnya apa sih? Rusak. Al amalu bil ma'asi itu. Pekerjaan dengan kemaksiatan, kedurhakaan. Ya kira-kira nyambung udah. Orang yang menuntut dunia ini, ya menuntut kedudukan, kemuliaan di atas dunia, makanya mereka mencari jalan apapun untuk mencapai itu. Akhirnya caranya adalah maksiat. Apa? Berguru ke gunung, gitu. Maksiat caranya. Ya. Pengen kaya, makanya hati-hati. Tadi ada ngebahas tuh, ya. Itu bubur banyak yang beli, hati-hati. Ya. Yang banyak-banyak itu biasanya, padahal rasanya sama aja, biasa aja. Nah, berarti kalau kita ngerasain enak juga, hati-hati nih, nggak beriman kayaknya. Kalau yang beriman tahu nggak bakal mau gitu, karena zaman sekarang udah banyak orang-orang tuh berguru tuh akhirnya nggak masuk akal, makanannya biasa aja, tapi yang beli banyak itu karena pengen kaya, karena pengen dimuliain. Banyak yang berguru, ada yang ngomong ya, dan dia mengatakan meyakini ya. Ini tukang mie ayam yang ngomong, kata dia, Pak Ustaz, kalau tukang mie ayam kayak bakso yang udah punya konter itu nggak ada yang nggak pakai ilmu. Ya kalau yang masih dorong itu sih kemungkinan enggak. Tapi yang udah nyewa ruko, kata dia begitu, nggak ada yang nggak ilmu. Karena saya tahu gunung di sebelah mana begitu. Kan dia orang kampung, sama sasar kampung kan dia gitu. Mas Min yang ngomong gitu. Gak ngerti juga gue. Gunung Kembar kali ya. Gunung Kembar tahu. Itu masih di rumah ada. Tuh yang begitu. Ya begitu dah hidup. Ya sampai sini dulu dah. Ya 40 menit ya. Ini masih ada. Karena janjinya 40 menit aja. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya. Minggu depan insyaallah libur dulu. Ya. Hanya bihanun Nabi siril Fatihah. Ya kan udah saya sakit insyaallah. Apa yang rahmat ya Allah